Tolong minggir, ini jalan umum. Jangan seenaknya parkir gerobak di sini. Pernahkah kamu melihat seseorang, lalu menilainya hanya dari penampilan luar? Bagaimana jika orang yang kau hina, ternyata adalah sosok yang selama ini diam-diam menguji hatimu? Inilah kisah tentang seorang poluan muda yang angkuh, dan seorang tukang bakso gondrong yang ternyata bukan orang biasa. Sebuah perjalanan penuh penyesalan, pelajaran, dan cinta, yang akan membuatmu sadar bahwa seragam bukan ukuran kemuliaan, melainkan hati yang tulus melayani. Tapi sebelum kisah ini dimulai, kami ingin tahu, kamu menonton dari mana? Tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kamu menyaksikan cerita ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, dengan menekan subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif penuh makna berikutnya. Siang itu, matahari memantul tajam di atas kota. Jalanan macet, klakson bersahutan, dan debu beterbangan dari trotoar yang retak. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang perempuan berseragam coklat berjalan tegas, sepatunya berkilau, dan wajahnya memancarkan percaya diri yang hampir menyentuh kesombongan. Dialah Bribtu Citra Larasati, poluan muda yang baru saja dipromosikan menjadi penyidik di Polsek Kota. Citra dikenal disiplin dan berwibawa. Tapi sejak pangkat barunya, ada sedikit perubahan yang tak disadari oleh banyak orang. Cara bicaranya menjadi lebih tinggi nada, dan matanya sering menatap dari atas ke bawah setiap kali berhadapan dengan warga biasa. Hari itu, saat ia sedang berpatroli bersama dua rekannya, mobil dinas mereka berhenti di tepi jalan karena ada pedagang gerobak yang dianggap menghalangi lalu lintas. Citra turun, kacamata hitamnya memantulkan sinar matahari yang menyilaukan. "Pak, tolong minggir. Ini jalan umum. Jangan seenaknya parkir gerobak di sini." Suaranya keras dan tegas, membuat orang-orang menoleh. Pria yang dimarahinya adalah seorang tukang bakso gondrong berusia sekitar 40-an. Rambutnya memang agak panjang, berikat kain kecil di ujungnya. Bajunya sederhana, tapi wajahnya tenang, terlalu tenang untuk ukuran orang yang sedang dimarahi. "Saya minta maaf, Bu. Roda gerobak saya macet. Saya cuma butuh waktu sedikit untuk memperbaikinya," ucapnya lembut. Tapi bukannya mengerti, Citra malah melipat tangan di dada dan mendengus. "Macet? Semua orang juga punya alasan, Pak. Tapi bukan berarti bisa seenaknya ganggu jalan. Lain kali, tolong mikir sebelum jualan." Pria itu hanya menunduk, memperbaiki rodanya perlahan. Ia tidak membalas satupun kata kasar yang dilontarkan padanya. Justru ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih sudah mengingatkan, Bu. Saya akan lebih hati-hati lain kali." Senyum itu justru membuat Citra semakin kesal. Dalam pikirannya, orang seperti ini terlalu santai, terlalu nrimo. Ia melangkah pergi sambil bergumam, "Tukang bakso pun sekarang sok santai ya, heran." Rekannya, Bribtu Maya, menatapnya heran. "Cit, kamu nggak perlu segitunya. Orang itu nggak salah besar juga." Citra membalas dingin, "Aturan tetap aturan. Kalau kita terlalu lembek, mereka seenaknya. Lagi pula, kau lihat sendiri penampilannya. Gondrong. Lusuh. Siapa tahu itu preman berkedok tukang bakso." Maya hanya menghela napas. Ia tahu Citra sedang dalam masa euforia setelah promosi. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa tidak nyaman. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai condong ke barat, Citra kembali melewati jalan itu sendirian. Ia memperhatikan dari kaca spion motornya, tukang bakso gondrong itu masih di sana. Tapi kali ini sedang membagi semangkuk bakso kepada seorang anak kecil yang duduk di trotoar. Anak itu tampak kelaparan, bajunya robek, dan kakinya kotor. Citra berhenti sejenak, diam di balik helm. Ia memperhatikan bagaimana si tukang bakso menyerahkan semangkuk penuh tanpa meminta uang sepeser pun. "Sudah, Nak, makan saja dulu. Kalau lapar, jangan malu minta. Dunia ini nggak seburuk yang kamu kira," katanya lembut. Ada sesuatu yang aneh di dada Citra, perasaan yang tidak ia kenal. Semacam sesal kecil yang muncul entah dari mana. Tapi gengsi menahannya untuk mendekat. Ia menyalakan motornya dan pergi tanpa suara. Malamnya, di rumah dinasnya yang rapi, Citra duduk di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri dalam seragam coklat kebanggaan itu. Disiplin. Tegas. Keras.
Itu kata-kata yang selalu ia tanamkan. Tapi entah kenapa, malam itu suaranya terasa hampa. Di luar, suara gerobak bakso menggema lembut. Bakso, bakso. Citra menoleh ke jendela, dan samar-samar melihat sosok gondrong itu mendorong gerobaknya melewati rumahnya. Hatinya bergetar aneh. Aneh. Gumamnya. Kenapa aku terus memikirkan tukang bakso itu? Keesokan harinya di kantor, suasana sedikit berbeda. Kapolsek mengumumkan akan ada inspeksi mendadak dari Polda. Semua anggota diminta bersikap profesional dan menjaga sikap di lapangan. Citra mengangkat dagu, yakin dirinya termasuk yang terbaik. Namun dari kejauhan, seseorang memperhatikan dengan tenang. Pria gondrong itu, kini berpakaian biasa, sedang berbicara pelan dengan salah satu perwira senior. Maya berbisik, "Cit, itu kan tukang bakso kemarin? Kok ngobrol sama Kompol Rendra, ya?" Citra menatap tajam, alisnya berkerut. Tukang bakso ngobrol sama Kompol? Nggak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa was-was yang ia sendiri tak mengerti. Dan tanpa ia sadari, pertemuannya dengan pria gondrong itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai manusia. Pagi itu, udara di halaman polsek masih diselimuti kabut tipis. Burung-burung berterbangan di atas genteng tua kantor, sementara para anggota sibuk bersiap untuk apel pagi. Citra berdiri tegak di barisan depan, wajahnya datar namun matanya tak bisa lepas dari bayangan semalam. Sosok tukang bakso gondrong yang entah kenapa terus menghantui pikirannya. Kenapa dia terlihat berbeda? Pikirnya. Kapolsek membuka apel dengan suara lantang, memberi arahan tentang patroli masyarakat dan kedisiplinan. Namun, di tengah barisan, pikiran Citra melayang. Ia tak mendengar satupun instruksi, hanya suara hati yang terus berbisik, siapa sebenarnya dia? Setelah apel usai, Maya menghampirinya. "Cit, kau tahu nggak? Tukang bakso yang kemarin itu sering nongol di sekitar sini. Katanya suka ngasih makan anak-anak jalanan di belakang pasar." Citra menatapnya sinis. "Dan kenapa aku harus peduli dengan tukang bakso itu?" Maya tersenyum kecil. "Entahlah. Tapi aku rasa orang seperti dia nggak biasa." Ucapan itu membuat Citra sedikit terganggu. Ia mencoba menepis rasa penasaran yang mulai tumbuh. Namun, takdir seakan punya rencana lain. Siang itu, saat patroli di kawasan pasar, Citra tanpa sengaja melewati lapak bakso itu lagi. Aroma kaldu sapi menyeruak lembut di antara hiruk-pikuk pasar. Di sana, pria gondrong itu, Bagas, begitu namanya tertulis di papan kecil gerobaknya, sedang sibuk melayani pembeli. Ia tampak ceria, matanya teduh, dan senyumnya menenangkan. Yang membuat Citra terpaku bukan karena wajahnya, tapi caranya memperlakukan orang-orang. Seorang ibu tua yang tak membawa cukup uang diberinya semangkuk penuh dengan kalimat ringan. "Bayar nanti aja, Bu. Kalau nggak bisa, ya sudah. Rezeki saya masih cukup." Citra berdiri jauh di belakang, memperhatikan diam-diam. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya heran. Ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang paham dunia lebih dari sekadar jualan di jalan. Tiba-tiba, seorang anak kecil menabraknya dari belakang, menjatuhkan dompet Citra ke tanah. Anak itu ketakutan dan langsung berlari. Citra spontan berteriak, "Hei, kembali kau!" Tapi anak itu menghilang di antara kerumunan. Belum sempat ia panik, Bagas muncul membawa dompetnya. "Ini, Bu." Anak kecil tadi menjatuhkannya. Saya lihat arah larinya. Citra menatapnya tajam. "Kamu, mengikuti aku?" Bagas tersenyum. "Tidak, Bu. Saya cuma kebetulan lewat." Nada tenangnya membuat Citra jengkel. "Kamu terlalu banyak bicara untuk ukuran tukang bakso," katanya dingin. Tapi Bagas hanya tertawa kecil. Kadang yang kelihatan kecil justru menyimpan banyak cerita, Bu. Citra tak tahu harus membalas apa. Ada sesuatu di balik tatapan Bagas. Pandangan yang tidak memelas seperti kebanyakan pedagang, tapi bijak, seolah ia tahu sesuatu yang bahkan Citra belum pahami tentang dirinya sendiri. Sore menjelang. Langit oranye merekah di atas atap pasar. Citra duduk di bangku trotoar menunggu kendaraan dinas menjemput. Angin sore berhembus lembut membawa aroma kuah bakso yang masih mengepul dari kejauhan. Tanpa ia sadari, Bagas mendekat. "Sudah selesai patroli, Bu?
Tanyanya sopan. Citra menoleh malas. Kau belum pulang? Sudah sore. Bagas menatap langit sambil tersenyum. Kadang, pekerjaan terbaik justru dikerjakan saat orang lain sudah berhenti. Citra menatapnya dengan dahi berkerut. Filosof juga. Ya. Bukan, jawab Bagas sambil tertawa ringan. Saya cuma percaya. Setiap orang punya tugasnya masing-masing di dunia ini. Termasuk saya. Meski cuma tukang bakso. Diam. Sesaat, hanya suara angin yang terdengar. Ada ketenangan aneh di antara mereka. Seolah waktu berhenti sebentar. Malamnya, di ruang dinas, Citra membuka laporan patroli di laptop. Tapi pikirannya tak fokus. Kata-kata Bagas berulang di kepalanya. Setiap orang punya tugasnya masing-masing. Ia menghela napas panjang, menatap jendela. Dari luar, samar terdengar suara yang sudah ia kenal. Denting mangkuk dan suara, bakso. Entah kenapa, malam itu suara itu terdengar menenangkan. Keesokan paginya, sesuatu mengejutkan Citra. Saat ia tiba di kantor, Kapolsek tampak sedang berbincang serius dengan pria gondrong itu di ruang tamu. Selamat pagi, Pak, sapa Citra sopan, lalu berhenti kaget melihat siapa tamunya. Bagas berdiri, menatap Citra dengan senyum tipis. Oh, ini polwan yang sempat bantu saya kemarin. Katanya datar, seolah menyembunyikan sesuatu. Kapolsek tersenyum. Ya, Citra ini salah satu anggota paling disiplin di sini. Oh iya, Pak Bagas ini sedang bantu proyek sosial kerjasama dengan Polda, terkait program keamanan lingkungan. Citra membeku. Polda? Jadi, Anda bukan hanya tukang bakso? Tanyanya pelan. Bagas menatapnya tenang, matanya dalam. Saya hanya orang yang mencoba melihat sisi manusia dari balik seragam, Bu Citra. Hening. Citra menelan ludah, merasa sesuatu di dadanya bergetar, antara kaget, bingung, dan malu. Maya menatap dari jauh, berbisik pada rekan lain. Aku sudah bilang, kan? Tukang bakso itu bukan orang biasa. Dan di ruangan itu, tanpa ada yang menyadari, awal dari sebuah rahasia besar baru saja mulai terungkap. Hujan turun deras sore itu. Langit kelabu menumpahkan butir-butir air yang membasahi seluruh kota. Jalanan becek, lampu kendaraan memantul di genangan air, dan suara petir sesekali menyambar jauh di langit. Citra mengendarai motornya dengan wajah tegang. Ia baru saja pulang dari rapat di kantor, dan pikirannya masih penuh dengan sosok tukang bakso misterius, bernama Bagas yang kini ternyata bekerja sama dengan Polda dalam proyek sosial. Kenapa aku merasa seperti orang bodoh kemarin? Pikirnya. Ia teringat saat memarahinya di jalan, betapa congkak dan kasarnya ia bersikap. Sekarang setiap kali mengingat senyum tenang pria itu, hatinya seperti diremas sesuatu yang lembut tapi menyakitkan. Hujan makin deras. Pandangan kabur. Motor Citra tiba-tiba terselip di genangan besar dan mogok di tengah jalan sepi. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi percuma. Ah, sial! Makinya pelan, matanya mencari tempat berteduh. Namun tak ada apapun selain kios kecil yang sudah tutup. Citra akhirnya duduk di bawah atap seng seadanya. Air menetes dari ujung rambutnya. Seragamnya basah, dan udara dingin menusuk kulit. Ponselnya mati karena kehabisan baterai, dan dompetnya, Citra menepuk kantong celananya. Panik. Kosong. Dompetnya tertinggal di kantor. Ia menunduk putus asa. Untuk pertama kalinya merasa benar-benar tak berdaya. Beginikah rasanya jadi orang kecil? Batinnya lirih. Beberapa menit kemudian, suara roda gerobak terdengar dari kejauhan. Kreek, kreek. Citra mendongak. Dari balik tirai hujan, muncul sosok yang tak asing. Bagas, mendorong gerobaknya perlahan di tengah hujan sambil mengenakan jas hujan lusuh. Citra tertegun. Ia menatap dalam diam, tak percaya bahwa pria itu muncul di saat seperti ini. Bagas mendekat dan tersenyum lembut. Bu Polwan? Wah, hujan-hujan begini, kok di sini sendirian? Citra berdiri gugup, mencoba menjaga wibawa. Motor saya mogok. Dan saya, lupa bawa dompet. Bagas menatapnya tanpa mengejek. Lalu tanpa banyak tanya, membuka gerobaknya dan mengeluarkan payung besar. Ini, pakai dulu. Hujan gak baik buat orang yang kerja keras kayak ibu. Citra diam. Payung itu berwarna merah kusam, dengan logo bakso di salah satu sisinya. Ia menerima dengan ragu.
Terima kasih. Tapi saya nggak enak. Bagas tersenyum kecil. Menolong nggak perlu syarat, Bu. Kadang, yang menolong pun butuh merasa berguna. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk dalam. Beberapa saat kemudian, Bagas berjongkok memperhatikan motor Citra yang mogok. Dengan tangan yang terlatih, ia membongkar sedikit bagian mesin dan membersihkan businya. Citra memperhatikannya dari samping. Jemarinya kasar, tapi gerakannya hati-hati, seperti seseorang yang sudah terbiasa menangani sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Kau tahu cara memperbaiki motor? Tanya Citra heran. Bagas terkekeh. Sedikit-sedikit. Dulu waktu masih muda, saya sering bantu teman-teman patroli kalau motor mereka mogok di lapangan. Citra tersentak kecil. Teman-teman patroli? Ia menatapnya, mencoba membaca nada di balik kalimat itu. Tapi Bagas hanya melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, seolah tak mengatakan hal penting apapun. Tak lama, suara mesin motor kembali menyala. Sudah bisa, Bu. Citra berdiri, terpaku. Terima kasih. Bagas menepuk gerobaknya. Sama-sama. Tapi lain kali, hati-hati di jalan. Hujan bikin jalanan lebih licin daripada hati yang marah. Citra menahan tawa kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa pria itu tidak hanya ramah, tapi juga bijak. Mereka berdiri di bawah atap seng, menunggu hujan mereda. Waktu terasa berjalan lambat. Suara hujan di atap seperti irama yang menenangkan. Citra menatap jalan kosong di depannya, lalu berucap pelan, "Kau selalu terlihat tenang." "Kenapa?" Bagas menoleh sebentar, kemudian menjawab, "Karena kalau hidup terlalu cepat, kita suka lupa melihat kebaikan kecil di sekitar. Padahal, disitulah kehangatan manusia sebenarnya." Citra terdiam lama. Kata-kata itu seperti menampar sisi hatinya yang lama tertidur oleh kesombongan. Dalam dirinya, perlahan tumbuh rasa hormat yang belum pernah ia rasakan pada siapapun di luar seragamnya. Hujan mulai reda. Bagas kembali menyiapkan gerobaknya. Sebelum berpisah, ia menyerahkan segelas kecil bakso kepada Citra. "Hangatkan dulu badan, Bu. Gratis. Jangan ditolak." Citra menatap semangkuk bakso sederhana itu. Uapnya naik pelan, dan aroma kaldu yang kaya memenuhi udara lembab sore itu. Ia menyesap perlahan. Rasanya hangat, bukan hanya di lidah, tapi di hati. "Enak sekali," katanya jujur. Bagas tersenyum puas. "Kaldu dari hati yang ikhlas, Bu. Itu resep utama." Citra menatapnya dalam diam, dan untuk pertama kalinya sejak mengenakan seragam itu, ia merasa kecil. Tapi kali ini bukan karena direndahkan, melainkan karena sadar bahwa masih banyak orang baik yang tak terlihat, bahkan di balik pakaian paling sederhana. Saat Citra menyalakan motor dan bersiap pergi, ia menatap Bagas sekali lagi. "Terima kasih untuk semuanya," ucapnya tulus. Bagas mengangguk pelan. "Sama-sama, Bu. Dunia ini lebih damai kalau semua orang mau saling menolong tanpa bertanya siapa dia." Motor Citra melaju perlahan, meninggalkan jalan yang mulai kering. Di kaca spion, ia melihat Bagas masih berdiri di tempat, tersenyum sambil melambai, rambut gondrongnya tertiup angin sore. Dan di hati Citra, sesuatu bergetar lembut, perasaan aneh yang belum bisa ia sebut apa, tapi hangat dan nyata. Siang itu, udara di halaman polsek terasa lebih panas dari biasanya. Citra baru saja selesai memeriksa laporan harian ketika pandangannya menangkap sosok tak asing di seberang jalan. Tukang bakso gondrong itu, Bagas, sedang berbicara serius dengan seorang pria berperawakan tegap berseragam Kapolsek. Namun yang membuat Citra heran, mereka berbicara seolah saling menghormati. Tak ada canggung, tak ada jarak seperti antara rakyat biasa dan pejabat. Tatapan mata mereka saling mengunci, seperti dua orang yang memiliki rahasia besar. Citra mengerutkan dahi. Aneh, kenapa Kapolsek bisa berbicara seakrab itu dengan tukang bakso? Gumamnya pelan. Belum sempat ia mendekat, Bagas menoleh sekilas ke arahnya, tersenyum tipis, lalu segera berpamitan kepada Kapolsek. Dengan langkah tenang, ia mendorong gerobaknya menjauh, menghilang di antara deretan kendaraan yang lalu lalang. Citra berdiri diam di tempat, jantungnya berdegup cepat. Ada sesuatu yang tak beres, tapi ia tak tahu apa. Sore itu, di ruang briefing, suasana kantor terasa berbeda.
Beberapa anggota polisi dipanggil ke ruangan tertutup. Bisik-bisik mulai beredar, akan ada operasi rahasia pemberantasan korupsi internal. Citra tidak tahu, namanya masuk dalam daftar anggota pendukung operasi tersebut. Tanpa ia sadari, ia akan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tugas lapangan. Malam harinya, Citra melewati gerobak bakso Bagas di dekat taman kota. Ia sempat ingin menyapa, tapi gengsi menahannya. Namun matanya tak bisa berhenti memperhatikan. Bagas melayani pembeli dengan sabar, bahkan menolak uang lebih dari seorang anak kecil yang datang tanpa cukup uang. Ada sesuatu yang lembut di balik sikap tenangnya. Tapi Citra buru-buru mengalihkan pandangan. Ia belum siap mengakui rasa penasaran itu. Ketika ia berjalan pergi, Bagas hanya melirik sekilas. Di balik senyum hangatnya, ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang belum waktunya diungkapkan. Beberapa minggu berlalu, Citra kini menjadi sorotan di kantornya. Ia sering tampil menonjol. Suara tegasnya terdengar di setiap rapat, dan setiap tugas lapangan seolah menjadi panggung pembuktian dirinya. Namun perlahan, arogansi mulai tumbuh. Orang kecil itu tidak tahu aturan, katanya suatu siang kepada rekan sejawat. Kalau bukan karena kita, mereka tidak akan merasa aman. Ucapan itu disambut tawa kecil dari beberapa rekan, tapi ada juga yang terdiam tak nyaman. Bagas, yang diam-diam terus mengamati dari kejauhan, hanya bisa menghela napas. Ia tahu Citra adalah polisi yang berdedikasi. Tapi di balik seragam itu, hatinya mulai kehilangan arah. Malam itu, di ruang sunyi yang diterangi lampu meja, Bagas menulis laporan khusus tentang perilaku moral para anggotanya. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Di bagian bawah laporan itu, ia menulis satu kalimat kecil. Kedisiplinan tanpa empati hanyalah bentuk lain dari kesombongan. Hari-hari berikutnya, Citra semakin sering memamerkan pangkatnya kepada masyarakat. Ia menegur pedagang kaki lima dengan nada tinggi, mengusir pengamen tanpa pandang bulu. Semua dilakukan demi menegakkan wibawa, katanya. Namun takdir mulai menyiapkan sesuatu yang berbeda. Suatu sore, di depan polsek, seorang warga datang melapor karena merasa diperlakukan kasar oleh seorang polisi wanita. Nama itu segera disebut, Bribtu Citra Ayuning Tias. Ketika kabar itu sampai ke meja pimpinan, Bagas hanya menatap kosong laporan tersebut. Ia tahu ini saatnya ujian moral sesungguhnya dimulai. Bukan untuk Citra saja, tapi juga untuknya. Karena di balik segala penyamarannya, ia mulai merasa bersalah telah membiarkan arogansi itu tumbuh tanpa bimbingan. Sebuah badai kecil mulai terbentuk, dan tak lama lagi, semuanya akan pecah. Hari itu, Citra berdiri di depan ruang pemeriksaan dengan wajah pucat. Ia baru saja menerima teguran keras dari seorang pimpinan yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang perwira berpakaian sederhana, tapi sorot matanya tajam dan dalam. Setiap kata yang keluar dari mulut sang pimpinan terasa seperti cambuk kesadaran. Seragamu tidak membuatmu lebih tinggi dari rakyat. Kau seharusnya jadi pelindung, bukan penguasa. Citra hanya bisa menunduk. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa kecil dan benar-benar bersalah. Setelah rapat selesai, ia keluar dari kantor tanpa semangat. Langkahnya lemah, matanya basah. Di sudut jalan, aroma bakso panas menyapa penciumannya. Ia berhenti. Di sana, di bawah sinar lampu jalan, Bagas kembali dengan gerobaknya. Kali ini sedang menolong seorang anak kecil berpakaian lusuh. Anak itu kelaparan. Bagas memberinya semangkuk bakso tanpa meminta bayaran. Kalau sudah kenyang, jangan lupa belajar ya. Biar nanti bisa bantu orang lain. Ucap Bagas lembut sambil mengusap kepala anak itu. Citra terpaku. Air matanya mengalir tanpa sadar. Teringat kembali kata-katanya dulu. Ejekan, hinaan, tawa sombongnya terhadap pria itu. Kini semuanya terasa seperti duri di dada. Malam itu, ia berjalan mendekat, tapi Bagas hanya tersenyum sopan tanpa mengungkit masa lalu. Selamat malam, Bu Polwan. Mau semangkuk bakso hangat? Nada suaranya tenang, tulus, seolah tak pernah ada luka di antara mereka. Citra duduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keheningan yang menenangkan. Ia ingin tahu siapa sebenarnya pria ini. Tukang bakso yang membuatnya merasa malu tapi juga tersentuh. Dalam diam, hatinya mulai berubah arah. Dan tanpa ia sadari,
Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang menuju penyesalan, perubahan, dan cinta. Langit pagi di halaman Polsek mendung, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang besar. Citra baru tiba, masih membawa sisa kegelisahan semalam. Ia bahkan belum sempat menatap wajah rekan-rekannya, ketika tiba-tiba sirene pendek terdengar 3 kali, tanda apel mendadak. Seluruh anggota berkumpul di lapangan. Suara Kapolsek menggema tegas. Para polisi berbaris cepat. Di tengah barisan, Citra berdiri kaku. Hatinya berdebar, tanpa tahu alasan. Biasanya apel pagi berisi pengarahan ringan, tapi hari ini, suasananya berbeda. Tegang. Senyap. Kapolsek menatap seluruh anggotanya, lalu berbicara dengan nada serius. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Polda. Beliau sedang melakukan evaluasi lapangan terkait program penyamaran moral integritas. Bisik-bisik langsung terdengar di antara barisan. Beberapa anggota saling pandang. Ada yang penasaran, ada yang gugup. Citra menggigit bibir. Entah kenapa jantungnya berdetak lebih cepat. Kata, penyamaran, membuat pikirannya langsung melayang ke satu sosok. Tukang bakso gondrong yang selama ini menghantui pikirannya. Kapolsek melanjutkan, beliau akan memperkenalkan diri sebentar lagi. Mohon semuanya bersikap hormat. Langkah sepatu hitam terdengar dari arah belakang barisan. Pelan. Mantap. Seorang pria berseragam polisi berpangkat kompol berjalan maju. Tubuhnya tegap, rambutnya kini rapi, wajahnya bersih dari kumis dan gondrong. Namun mata itu, mata yang hangat tapi tajam, membuat napas Citra tertahan. Ia mengenal mata itu. Tidak mungkin salah. Pria itu berdiri di depan barisan, memberi hormat, lalu memperkenalkan diri dengan suara dalam dan berwibawa. Saya Kompol Bagas Prakoso, dari Divisi Propam Polda. Selama beberapa bulan terakhir, saya melakukan penyamaran lapangan di beberapa wilayah, termasuk di sini. Suasana seketika hening. Semua mata menatapnya. Sebagian tak percaya, sebagian terkejut. Citra nyaris tidak bisa berdiri. Lututnya lemas. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Menggema berkali-kali, Kompol Bagas Prakoso. Tukang bakso gondrong yang dulu ia hina, ia remehkan, ternyata, atasannya sendiri. Bagas menatap ke arah barisan. Sekilas, matanya bertemu dengan tatapan Citra. Ia tidak menegur, tidak menyindir. Hanya menatap lembut, seolah berkata tanpa suara, "Aku tidak marah." Namun bagi Citra, tatapan itu terasa lebih tajam dari teguran manapun. Wajahnya memanas, napasnya tersengal. Ia ingin bersembunyi, tapi tak bisa. Tujuan penyamaran ini, lanjut Bagas, adalah untuk melihat sejauh mana integritas anggota kami di lapangan. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memahami sejauh mana empati masih hidup dalam diri kita. Citra menunduk. Air matanya mulai menetes tanpa suara. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Bagas seperti belati yang menusuk perlahan. Bukan untuk melukai, tapi untuk menyadarkan. Setelah apel selesai, beberapa anggota mendekat dengan wajah kaget. "Citra, kamu kenal dia, kan? Katanya kamu yang paling sering ketemu dia waktu nyamar jadi tukang bakso." Citra hanya diam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu apa yang mereka maksud, tapi rasa malu yang membakar dadanya terlalu berat untuk diucapkan. Ia berjalan keluar dari barisan, mencari udara. Di belakangnya, langkah sepatu terdengar, langkah yang kini sangat ia kenali. "Citra." Suara itu membuatnya berhenti. Perlahan, ia menoleh. Bagas berdiri beberapa langkah di belakang, tanpa ekspresi keras, hanya ketenangan yang memantulkan kebijaksanaan. "Saya tidak menyangka." Suara Citra bergetar. "Selama ini, Bapak," Bagas mengangguk pelan. "Saya tidak menyamar untuk mempermalukan siapapun, termasuk kamu. Saya hanya ingin tahu, seberapa dalam seorang polisi memahami arti kemanusiaan tanpa seragamnya." Air mata Citra jatuh. Ia menunduk, suaranya patah-patah. "Saya sudah gagal, Pak. Saya memperlakukan Bapak, orang yang bahkan saya tidak kenal, dengan sombong dan tidak pantas." Bagas menatapnya tenang. "Tidak ada yang gagal kalau masih mau belajar, Citra. Yang gagal adalah mereka yang tidak pernah mau melihat kesalahannya sendiri." Keheningan panjang menyelimuti.
Angin pagi meniup lembut helaian rambut Citra yang berantakan. Bagas melangkah pelan melewatinya, tapi sebelum pergi, ia berkata tanpa menoleh. Besok, datang ke ruang saya. Ada hal yang ingin saya bicarakan. Bukan tentang hukuman, tapi tentang pemahaman. Citra hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Saat punggung Bagas menghilang di balik lorong kantor, dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena penyesalan yang begitu dalam. Ia memandang ke arah gerobak bakso kosong di pinggir jalan yang masih tersisa di pikirannya. Dulu, di tempat itu, ia merasa tinggi. Sekarang, tempat itu menjadi saksi betapa rendahnya ia di hadapan hati yang tulus. Narasi menutup dengan shot sinematik. Citra berdiri sendirian di halaman polsek, seragamnya tertiup angin, wajahnya menatap langit mendung. Suara hatinya lirih. Ternyata, pelajaran terbesar dalam hidup bukan datang dari buku atau pangkat, tapi dari seseorang yang rela menyamar hanya untuk mengajarkan arti menjadi manusia. Pagi itu, udara di halaman polsek terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan genangan kecil di aspal, memantulkan bayangan seragam Citra yang kini terasa lebih berat di pundaknya. Ia berdiri di depan pintu ruang kerja Kompol Bagas Prakoso, ruangan yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Tangan Citra bergetar pelan saat hendak mengetuk. Dalam hatinya bergolak rasa takut, malu, dan penyesalan yang sulit dijelaskan. Namun sebelum ia sempat mengumpulkan keberanian, suara berat tapi tenang terdengar dari dalam. Masuk, Citra. Ia menelan ludah. Langkahnya perlahan menapaki lantai ruangan yang sunyi. Di sana, Bagas duduk di balik meja kayu, tanpa atribut mewah, tanpa sikap arogan. Hanya sorot mata yang tenang, seperti cermin dari hati yang sudah banyak melihat dunia. Citra memberi hormat. Siap, Komandan. Bagas mengangguk pelan. Duduklah. Beberapa detik pertama berlalu dalam hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Citra menggenggam lututnya, menunduk dalam. Saya datang untuk menerima konsekuensi dari sikap saya waktu itu. Pak, ucapnya lirih. Saya sadar saya sudah mempermalukan institusi, dan terlebih, saya sudah menghina Bapak tanpa tahu siapa sebenarnya Bapak. Bagas menatapnya, lalu berdiri perlahan, berjalan mendekat ke jendela. Citra, katanya dengan nada tenang, penyamaran saya bukan untuk mencari siapa yang salah. Saya menyamar untuk mencari siapa yang masih punya hati. Citra menatapnya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tapi saya gagal, Pak. Saya yang seharusnya melindungi rakyat, justru merendahkan mereka. Saya malu, bukan karena Bapak tahu, tapi karena saya baru sadar, saya bukan lagi polisi seperti dulu. Bagas menatapnya, tatapannya tidak menghakimi, melainkan penuh pemahaman. Kamu bukan gagal, Citra. Kamu hanya lupa siapa dirimu. Ia berjalan mendekat, mengambil selembar kertas dari mejanya, salinan laporan moral yang pernah ia tulis. Di baris terakhir, terdapat tulisan tangan yang kini terasa seperti pesan yang dikirim oleh hati yang lebih tua. Seragam memberi pangkat, tapi bukan hati. Nilai seorang polisi ada pada empatinya. Bagas menyerahkan kertas itu pada Citra. Kau tahu, waktu aku menyamar jadi tukang bakso, aku melihat banyak hal. Ada yang memandangku jijik, ada yang menertawakan, tapi ada juga yang menolong diam-diam tanpa tahu siapa aku. Dari situ aku belajar bahwa pangkat tak bisa mengukur nilai manusia. Dan hari itu, aku ingin tahu bagaimana reaksi orang seperti kamu. Citra menatap kertas itu lama. Tangannya bergetar, suaranya pecah. Dan saya gagal menahan kesombongan saya. Bagas menggeleng. Tidak, kamu berhasil membuat saya yakin kalau sistem ini masih bisa berubah. Karena kamu mau menyesal. Sunyi, hening. Hanya suara hujan tipis di luar jendela yang menemani keheningan mereka. Citra menangis pelan. Terima kasih, Pak. Karena tidak mempermalukan saya di depan umum. Karena masih mau memberi kesempatan. Bagas tersenyum tipis. Setiap orang berhak belajar dari kesalahan. Bahkan saya pun masih belajar. Citra, jangan biarkan rasa malu menghentikanmu. Gunakan itu sebagai pengingat. Suasana melunak. Citra menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu berdiri dan memberi hormat dengan sikap tegap. Kali ini bukan karena aturan, tapi karena rasa hormat sejati. Saya berjanji, Pak,
Saya akan jadi polisi yang bukan hanya pakai seragam, tapi juga punya hati. Bagas menatapnya dengan bangga, lalu membalas hormat kecil. Itu janji yang berat. Tapi kalau kau menepatinya, bukan saya yang akan bangga, rakyatlah yang akan merasakannya. Citra tersenyum di antara tangisnya. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan untuk pencitraan, bukan untuk menyenangkan atasan, tapi karena hatinya lega. Beban kesombongan yang selama ini menutupi nuraninya, perlahan runtuh. Ia melangkah keluar dari ruangan dengan napas baru. Di lorong panjang itu, lampu-lampu tampak lebih terang dari biasanya. Mungkin bukan lampunya yang berubah, tapi pandangan Citra yang kini lebih jernih. Di luar, hujan sudah berhenti. Langit bersih, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Citra menatap ke jalan tempat pertama kali ia menghina Bagas dalam penyamarannya dulu. Ia tersenyum getir, lalu berbisik pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Ternyata, Tuhan tak selalu mengirim pelajaran lewat ujian besar. Kadang, ia menyamar dalam wujud tukang bakso gondrong. Kamera bergerak menjauh, memperlihatkan Citra berdiri di tepi jalan dengan seragam yang kini tampak lebih sederhana dalam pandangan. Latar suara narasi lembut menutup adegan. Dalam setiap seragam, selalu ada hati yang diuji. Dan dalam setiap kesalahan, selalu ada kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sejak hari di mana Citra keluar dari ruangan Kompol Bagas dengan mata basah dan hati ringan, hidupnya perlahan berubah. Bukan dengan cara besar dan mencolok, tapi dalam hal-hal kecil, dalam cara ia berbicara, berjalan, bahkan menatap orang lain. Ia mulai turun langsung ke jalan, bukan untuk menegur, tapi mendengarkan. Ia bantu pedagang kaki lima yang kesulitan izin, ia menenangkan ibu-ibu yang panik kehilangan anaknya, dan ia bahkan sering membeli dagangan dari penjual kecil yang dulu mungkin tak akan ia pandang. Setiap tindakan kecil itu terasa seperti penebusan, satu demi satu langkah menuju versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, seseorang diam-diam memperhatikan semua itu. Dari balik jendela ruangannya, ia sering melihat Citra berkeliling, berbicara dengan warga, atau menenangkan anak-anak kecil yang menangis. Senyum tipis muncul di wajahnya setiap kali melihat perubahan itu. Dalam hati, ia tahu, pelajaran itu berhasil. Tapi bersamaan dengan rasa bangga, ada sesuatu yang lain tumbuh perlahan. Sesuatu yang lebih hangat, lebih pribadi. Suatu sore, setelah kegiatan sosialisasi di balai kelurahan, hujan turun mendadak. Semua orang berlari mencari tempat berteduh, termasuk Citra yang sedang membantu menurunkan spanduk. Tiba-tiba, sebuah payung hitam terbuka di atas kepalanya. Suara yang sangat ia kenal terdengar lembut, "Kalau terus kehujanan, nanti kamu demam." Citra menoleh. Bagas berdiri di sana, dengan jas hujan separuh terbuka, menatapnya dengan mata teduh. Seketika waktu terasa melambat. "Pak, komandan datang juga." Bagas tersenyum, "Kamu pikir saya tega biarkan anak buah saya kehujanan sendirian?" Mereka berjalan berdampingan di bawah payung yang sama, melewati jalan becek dan lampu-lampu jalan yang mulai menyala redup. Tak ada kata banyak, hanya langkah pelan dan suara rintik hujan yang mengisi jeda. Tapi keheningan itu justru terasa nyaman. Di tengah jalan, Citra berkata pelan, hampir seperti gumaman, "Saya masih sering menyesali hari itu, Pak. Hari ketika saya memperlakukan Bapak seperti orang rendahan." Bagas menatapnya sekilas, lalu menatap ke depan lagi. "Kalau kamu masih menyesal, berarti kamu masih punya hati. Dan itu lebih penting dari pangkat apapun." Kata-kata itu menenangkan. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya, lembut, tapi penuh makna, yang membuat dada Citra bergetar. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali Bagas berbicara dengan ketenangan itu, hatinya ikut merunduk. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Hari-hari berlalu. Citra dan Bagas mulai sering terlibat dalam misi sosial bersama. Mereka mengunjungi sekolah-sekolah, memberi penyuluhan tentang etika kepolisian dan kejujuran. Dalam setiap kegiatan, Citra selalu berusaha menunjukkan bahwa perubahan dalam dirinya bukan sekadar kata-kata. Bagas memperhatikan semua itu dengan mata hangat, bukan lagi sebagai atasan yang menilai, tapi sebagai seseorang yang mulai menghargai keindahan dalam ketulusan. Suatu malam, setelah acara di desa kecil, listrik padam. Mereka duduk di teras kantor kelurahan, ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. Citra menatap langit gelap, lalu berkata lirih,
Bapak pernah merasa takut nggak waktu nyamar dulu? Takut ketahuan? Bagas tersenyum samar. Takut, tentu. Tapi lebih takut lagi kalau penyamaran itu tidak menghasilkan apa-apa. Citra menatapnya, matanya lembut tapi bergetar. Dan sekarang, setelah semua ini, apakah hasilnya sesuai harapan? Bagas menoleh, menatap langsung ke matanya. Lebih dari yang saya harapkan. Keheningan turun di antara mereka. Tak ada musik, tak ada kata tambahan. Hanya dua manusia yang sama-sama belajar memaafkan. Dan mungkin, perlahan jatuh cinta bukan karena rupa, tapi karena perjalanan panjang menuju kebaikan yang sama. Malam itu, saat hujan kembali turun pelan, Citra tersenyum. Ia tahu perasaannya tumbuh. Tapi bukan cinta yang gegabah. Ini bukan kisah tentang atasan dan bawahan. Tapi tentang dua jiwa yang dipertemukan oleh pelajaran moral dan luka yang sama, kesombongan yang disadarkan, dan kebaikan yang menyembuhkan. Kamera menyorot wajah mereka dari jauh, dua sosok di bawah cahaya lampu minyak, dikelilingi suara hujan lembut. Narasi penutup terdengar pelan, mengiringi adegan yang mulai memudar. Kadang cinta datang bukan untuk membuat bahagia, tapi untuk menyembuhkan. Citra belajar mencintai, bukan karena kekaguman, tapi karena rasa hormat. Dan Bagas menemukan cinta, bukan di balik seragam, tapi di dalam hati yang pernah ia bantu temukan kembali. Pagi itu, udara di halaman Polres terasa berbeda. Matahari belum sepenuhnya naik, namun kehangatannya sudah menyentuh dedaunan yang basah oleh embun. Citra berdiri di depan cermin ruang ganti, mengenakan seragam biru dongker yang telah lama ia cintai, kini dengan cara yang lebih dalam, lebih bermakna. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan pin nama di dada kirinya. Di kaca, ia melihat bayangan dirinya. Bukan lagi polwan angkuh yang dulu suka meremehkan, melainkan sosok yang lebih lembut, lebih bijak. Seragam itu kini bukan lambang kekuasaan, melainkan tanggung jawab. Dari pintu, terdengar ketukan pelan. "Boleh masuk?" Suara berat dan tenang itu membuatnya menoleh. Bagas berdiri di sana, mengenakan seragam lengkap dengan pangkat yang mengilap. Tapi matanya, teduh, hangat, dan masih menyimpan sisa senyum yang selalu menenangkan Citra. "Upacara akan dimulai 10 menit lagi," katanya lembut. Citra mengangguk, lalu menarik napas panjang. "Pak, terima kasih untuk semuanya. Untuk pelajaran yang Bapak kasih, bahkan dengan cara yang paling tak saya sangka." Bagas melangkah mendekat, menatapnya penuh kebanggaan. "Kamu nggak perlu berterima kasih, Citra. Kamu yang memilih untuk berubah. Saya cuma membuka sedikit pintu. Sisanya, kamu yang berjalan masuk." Ada keheningan sesaat. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar. Citra tersenyum kecil, tapi matanya bergetar. Kalau saja waktu bisa diulang, saya nggak akan pernah memperlakukan Bapak seperti itu. Bagas tersenyum hangat. Kalau waktu diulang, mungkin saya juga nggak akan belajar betapa berharganya kesempatan kedua. Mata mereka saling bertemu dalam keheningan yang panjang, bukan keheningan kosong, melainkan ruang penuh pemahaman, maaf, dan rasa yang tumbuh dari luka. Upacara berlangsung hikmat. Langit biru terang, dan bendera merah putih berkibar gagah di tiang utama. Semua anggota berdiri tegak, sementara Kompol Bagas berdiri di podium memberikan sambutan. Menjadi polisi bukan tentang siapa yang berkuasa, suaranya menggelegar tapi hangat, melainkan siapa yang paling siap melayani. Citra mendengarkan setiap kata itu dengan mata berkaca-kaca. Bagas tidak menyebut namanya, tapi setiap kalimat terasa ditujukan untuknya. Kita semua manusia, bisa salah, bisa terjatuh. Tapi kemuliaan sejati bukan di tangan yang tak pernah kotor, melainkan di hati yang mau membersihkan. Tepuk tangan bergema. Tapi di balik semua itu, Citra merasa dadanya hangat, bukan karena pujian, tapi karena akhirnya ia mengerti arti sejati dari seragam yang ia kenakan. Selesai upacara, Bagas dan Citra berjalan menyusuri halaman belakang kantor. Daun-daun berguguran tertiup angin sore, dan cahaya matahari memantul lembut di permukaan helm logam mereka. "Saya dengar kamu mau mendaftar jadi penyuluh masyarakat di daerah terpencil?" tanya Bagas sambil tersenyum. "Iya, Pak. Saya ingin mengajar anak-anak tentang hukum dan disiplin sejak dini. Mungkin itu cara saya menebus kesalahan dulu." "Kamu nggak perlu menebus, Citra," jawab Bagas pelan. "Kamu sudah melampaui itu. Kamu sudah jadi inspirasi."
Citra menunduk. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Tapi kalau saya pergi nanti, saya nggak bisa sering lihat Bapak lagi. Bagas diam sejenak, lalu menatapnya dengan senyum yang begitu lembut, hingga membuat waktu seolah berhenti. Kalau hati kita sama-sama di jalan yang benar, Citra, kita nggak pernah benar-benar jauh. Angin sore meniup lembut anak rambut di pelipisnya. Citra menatap wajah pria itu lama. Seorang pemimpin, guru, sekaligus seseorang yang secara tak terduga telah menanamkan cinta paling murni dalam dirinya. Cinta yang lahir dari rasa hormat dan penyesalan, bukan dari keinginan sesaat. Terima kasih, Pak, katanya pelan, karena pernah menjadi tukang bakso dalam hidup saya. Bagas tertawa kecil. Suaranya renyah dan penuh makna. Dan terima kasih, Citra, karena pernah menghina saya. Kalau bukan karena itu, mungkin kamu nggak akan jadi seperti sekarang. Mereka tertawa bersama, tapi ada air mata yang jatuh diam-diam di pipi Citra. Bukan air mata sedih, melainkan bahagia. Bahagia karena telah melewati perjalanan yang membuatnya tumbuh, belajar, dan mencintai dengan cara yang benar. Kamera menyorot langit sore. Cahaya keemasan jatuh di atas dua sosok berseragam yang berdiri berdampingan, menatap arah yang sama. Narasi terakhir terdengar lembut, mengalun di antara suara angin dan langkah kaki yang menjauh. Seragam bisa sama, tapi hati tak selalu sejajar. Namun ketika seragam dan hati akhirnya berjalan beriringan, di sanalah pengabdian menemukan maknanya. Citra dan Bagas bukan sekadar polisi. Mereka adalah manusia yang belajar mencintai, bukan lewat kata-kata, tapi lewat perubahan.